Misalkan, artinya pada saat kemarin ini, pada saat orang takut dengan wabah COVID-19, ya, saya dan kawan-kawan secara spontan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan apa yang kami bisa. Dan itu pun kami lakukan bukan dengan kelebihan kami, tetapi bagaimana rasa kemanusiaan kami itu untuk bisa berbagi kepada masyarakat yang kami lihat pantas dan patut dibantu. Nah, dari perjalanan kami selama COVID-19 kemarin, kami merasa bahwa saatnya kita ingin berbuat, saatnya kita ingin hadir di masyarakat pada saat masyarakat itu membutuhkan pimpinan, pada saat masyarakat itu membutuhkan sentuhan-sentuhan dari partai politik, dari yang selama ini mereka percayai untuk menjadi perwakilannya. Nah, ini yang kami lakukan terhadap masyarakat. Jadi banyak yang bilang kami ini sebagai pencitraan, sebagai kesempatan untuk cari muka. Saya bilang iya dan tidak. Iyanya kenapa? Karena tidak mudah hadir di tengah-tengah yang kita lihat pada saat wabah COVID-19 ini kan orang semua takut. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat apakah di situ ada virus, apakah di situ steril. Tetapi tetapi kami dengan keyakinan, dengan tulus kami datang saja ke masyarakat membawa apa yang kami bisa. Mau orang bilang kami pencitraan, mau orang bilang kami ambil kesempatan. Oke, saya bilang kalau mau pencitraan hari ini, kamu turun, datang, masuk di tempat-tempat yang yang tempat masyarakat kita tidak tahu apakah itu serius atau tidak. Disinilah pencitraan, ya. Dan bawa apa yang kamu bisa, bawa beras, bawa supermi, bawa telur, pencitraan namanya. Makanya saya bilang, kalau orang bilang pada saat itu pencitraan, aku bilang bisa iya, bisa tidak, karena pertaruhan nyawa untuk hadir di sana. Pertaruhan kesehatan untuk hadir di sana. Kalau saya bilang, kalau mau pencitraan disitulah, karena ini tidak akan terulang. Betul. Artinya kesempatan dan momen inilah saatnya kita menunjukkan keberanian kita, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan apa yang kita punya, hadir di masyarakat. Nah, ini yang tapi jawabannya. Kan, bagi ibu juga sudah berbuat untuk masyarakat. Sudah memberikan bantuan sembako dan sebagainya, beras dan sebagainya, dan itu kan kadang-kadang juga pertaruhan batin, pertaruhan uang, kesehatan semua dipertaruhkan pada COVID-19 waktu itu gitu. Nah, saya melihat begini Bu, banyak orang-orang juga tidak bisa melihat ini sebuah peluang sebagai untuk kemanusiaan, menunjukkan kepada kemanusiaan, walaupun sensitif kita seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau Ibu melihat seperti di Kota Tarakan misalkan, di Malinau dan sebagainya, khususnya di Kaltara lah gitu, apakah ini juga sebuah fenomena yang harus kita gaungkan? Artinya bukan hanya untuk COVID-19 atau COVID-19, tapi di waktu-waktu yang lain juga kita bisa berbuat untuk masyarakat Kalimantan Utara gitu. Mas Yoko, gini, saya mengapresiasi kawan-kawan yang ketika kami turun itu ternyata ada juga yang tersentuh. Nah, ini yang sudah jelas ini yang membuat saya membuat saya senang bahwa waktu orang takut turun, ya kan? Anggaplah saya itu sebagai kelinci percobaan. Turun di tengah-tengah wabah, ya kan? Turun di tengah-tengah musim saat orang takut keluar rumah, saat bersentuhan sama orang. Tetapi saat itu saya ambil kesempatan. Artinya saya tidak menjadi contoh yang tidak baik, tetapi saya mengambil momen ini. Inilah saatnya kita berbuat dengan baik. Inilah saat kita dengan tulus untuk memberikan kepada masyarakat. Nah,
dari contoh yang saya lakukan ini, ternyata kawan-kawan partai-partai politik, ada organisasi-organisasi yang lain, ternyata mereka melihat, oh Bu Nur Hayati kok sehat-sehat saja, kita ikut yuk, seperti itu. Nah, ini yang saya merasa bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu bisa menggugah hati orang yang punya kelebihan, bisa berbagi kepada warga. Kalau kita lihat hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah, itu lama sekali regulasinya. Tetapi kalau dengan kita sendiri, kalau saya Mas Yoko waktu itu, saya tidak memakai data, saya tidak meminta KTP ataupun kamu orang mana, apakah kamu sudah lama di Tarakan, apakah kamu pemilih saya, itu tidak. Kenapa? Saya merasa bahwa saat ini semua orang membutuhkan dan semua terdampak. Semua itu terdampak. Kalau saya memakai data, kalau saya menunggu KTP, kalau saya menunggu identitas orang itu apa dia pemilih saya atau tidak, sama regulasinya dengan pemerintah. Kalau saya datang beli di toko, masukkan mobil, saya jalan, saya lihat orang yang perlu dibantu, saya kasih. Lihat orang perlu dibantu, saya kasih. Gimana perasaannya, Bu? Begitu Ibu memberikan, kadang-kadang kan orang ini juga, mohon maaf sekali, kadang-kadang selama COVID-19 ini, dia ada di rumah 2 hari, 3 hari di rumah, tidak bisa keluar dan sebagainya. Mereka juga kadang-kadang, bahkan banyak cerita orang yang terdampak, keluarganya terdampak itu, untuk mengantar aku aja atau air mineral aja takut orang gitu, ya kan? Nah, gimana perasaannya Ibu gitu, Bu? Bahagia lah saya. Ada juga kesedihan dan sebagainya. Ya Mas Yoko, gini, saya ada 2 tempat yang betul-betul yang PDP, yang mohon maaf saya datang ke keluarga almarhum, keluarganya almarhum Pak asisten 3. Nah, kakak beliau kan diisolasi di Sebengkok Tiram. Saya datang ke situ membawa beberapa yang bisa saya antar, dan saya juga ketika saya kembali baru saya sadar bahwa saya telah bertemu dengan orang yang betul-betul masih dalam isolasi, tapi mungkin karena kemurahan Tuhan saya masih bisa terlindungi karena niat hati saya tadi untuk membantu. Kemudian tapi saya bukan datang tanpa safety ya. Setelah saya keluar dari tempat itu, saya sudah memang menyediakan hand sanitizer dan alkohol asli, alkohol 70% itu saya sudah masukkan di tempat semprotan. Jadi setelah saya keluar dari sana, sebelum masuk mobil, saya sudah disemprot oleh teman-teman saya sampai baju saya kuyup. Jadi tapi karena alkohol itu cepat kering. Jadi itu semua karena kita juga harus mengikuti protokol, dan terkadang dengan semangatnya saya bercerita kepada warga yang saya temuin itu, terkadang masker saya entah kemana. Jadi itu yang sering menjadi teguran buat suami saya ketika melihat videonya, langsung telepon, kemana maskermu? Mana maskernya? Apalagi kadang live ya di media kadang sosial live ya. Itu. Jadi saya bilang semangat saya dan sukacita saya bisa membantu keluarga-keluarga ataupun warga kita yang pada saat-saatnya yang lalu itu sangat membutuhkan uluran tangan. Satu kebahagiaan sendiri bagi saya, walaupun mohon maaf saya tidak bisa memberi lebih banyak, tetapi apa yang saya beri itu ikhlas, dan harapan saya juga ini untuk sementara mereka-mereka ini mendapat bantuan sosial, mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi sayalah memulai, dan selama proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah itu tiba kepada mereka, saya sudah dapat memberikan sedikit bantuan seperti itu. Baik, Bu Nur Hayati, kita sudah berada di penghujung acara Obras di Nusantara TV. Mungkin sedikit buat Bu Nur, closing statementnya mulai dari tadi sebagai anggota Dewan dan Sri Kandi dan sebagainya sampai kita ini. Closing statementnya,
sedikit. Ya, saudara-saudara saya yang ada di luar sana, saya sangat berharap sekali bahwa perjuangan bagi seorang perempuan jangan menganggap sebelah mata. Karena kalau perempuan itu diberi kepercayaan, mungkin bisa lebih peka dan mungkin bisa lebih menyentuh kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat langsung dan bersentuhan langsung kepada masyarakat yang ada. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Mas Yoko, kepada teman-teman tim semua untuk saya bisa berbagi cerita di sini sebagai satu pengalaman saya. Bisa berbagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan contoh. Jangan dilihat jeleknya saya, tetapi apa yang saya bagi ini menjadi satu semangat bagi kawan-kawan semua masyarakat Kalimantan Utara terus berjuang, terus berbuat baik. Berbuat baik itu tidak menghasilkan kita susah, tetapi kita mendapatkan hikmah, mendapatkan berkat, dan mendapatkan amal untuk nanti kita di akhirat seperti itu. Di awal pertama saya terjun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat orang takut-takutnya turun di tengah-tengah masyarakat itu, saya lakukan tanpa sepengetahuan suami. Artinya saya nekat untuk teman-teman itu hadir memberikan bantuan ketika suami saya tahu. Sempat suami saya itu melarang saya masuk rumah, Mas Yoko. Ya, masuk rumah, kemudian melarang saya itu masuk ke kamar. Jadi saya Jadi saya sempat tidur di luar, Ibu? Sempat saya disuruh tidur di luar karena suami saya bilang gini, kita mengikuti anjuran pemerintah, saya dan anak-anak ini sudah mengurung diri, tidak kemana-mana. Ibu yang sana kemari ya? Kamu yang kesana kemari, dia bilang begitu. Nah sekarang saya tidak mau anak-anak dan saya terkontaminasi oleh kamu, katanya gitu. Suami saya bilang gitu, kamu tidur di luar. Nah, tetapi setelah saya berjalan 1 minggu, ternyata suami saya juga tergugah dan melihat bahwa ini kesempatan yang baik untuk berbuat itu mungkin dia tergugah. Ternyata beliau juga turun ikut saya. Nah, itulah hikmahnya dan suka dukanya pada saat COVID-19 kemarin. Dan kepada kaum perempuan, jangan takut, jangan ragu, jangan malu untuk terjun di dunia politik. Saya mengajak semuanya untuk turut berpartisipasi, rebut kekuasaan melalui apa yang kamu bisa. Selamat. Harus ada Ibu Nurhayati kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Baik, terima kasih pemirsa Nusantara TV. Kita sudah berada di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Merdeka.